ini dengan NIM 240107500037. Jadi di sini kami akan menjelaskan tentang struktur karbohidrat. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, simak video berikutnya. Halo semuanya, jadi dalam video ini kita akan belajar tentang struktur karbohidrat. Nah, apa sih itu karbohidrat? Jadi, karbohidrat adalah biomolekul yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen. Dengan rumus umum CH2O kali N, karbohidrat ini berfungsi sebagai sumber energi utama, penyusun struktur sel, serta berperan dalam berbagai proses metabolisme. Nah, berdasarkan jumlah unit gulanya, karbohidrat ini diklasifikasikan menjadi monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Nah, perlu diketahui juga teman-teman, secara struktural karbohidrat ini memiliki dua bentuk utama, yaitu struktur rantai lurus atau linear dan struktur rantai cincin atau siklik. Nah, sekarang mari kita bahas lebih dalam setiap jenis karbohidrat beserta struktur rantainya. Nah, yang pertama adalah monosakarida. Monosakarida merupakan unit dasar dari karbohidrat. Mereka adalah gula sederhana dan tidak dapat dihidrolisis lagi menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, di sini terdapat ciri-ciri dari monosakarida. Nah, monosakarida ini terdiri dari 3 sampai 7 atom karbon. Nah, di sini terdapat triosa, tetrosa, pentosa, dan heksosa. Triosa artinya monosakarida yang mengandung 3 atom karbon, sedangkan tetrosa mengandung 4 atom karbon, pentosa mengandung 5 atom karbon, dan heksosa itu mengandung 6 atom karbon. Nah, sekarang berdasarkan gugus fungsionalnya. Nah, monosakarida ini dibagi menjadi dua, yaitu aldosa dan ketosa. Aldosa mengandung gugus aldehida CHO, contohnya yaitu glukosa dan galaktosa, sedangkan ketosa mengandung gugus keton C ikatan rangkap 2O, contohnya fruktosa. Nah, seperti contoh pada gambar di bawah ini, di sini adalah struktur aldosa dan ketosa, di mana gambar di sebelah kiri ini mengandung gugus aldehid CHO, dan gambar yang berada di sebelah kanan ini mengandung gugus keton atau C ikatan rangkap O. Di sini juga dijelaskan bahwa monosakarida itu memiliki berbagai bentuk berdasarkan orientasi atom karbon kiralnya. Dua bentuk utama adalah D dan L isomer yang ditentukan oleh posisi gugus hidroksil pada karbon kiral terakhir atau yang paling jauh dari gugus karbonnya. Dikatakan D monosakarida jika gugus OH pada karbon kiral terakhir berada di kanan, dan dikatakan L monosakarida jika gugus OH pada karbon kiral terakhir berada di kiri. Jadi, ketika monosakarida membentuk cincin, dua bentuk anomer itu dapat muncul, yaitu anomer alfa dan anomer beta. Nah, dikatakan anomer alfa jika gugus OH-nya itu dari karbon anomerik C1 pada aldosa, C2 pada ketosa berada di bawah cincin. Sedangkan anomer beta, gugus OH-nya itu berada di atas cincin. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang ikatan glikosidik dan proses pembentukannya. Ikatan glikosidik terbentuk melalui reaksi kondensasi antara dua monosakarida yang melepaskan molekul air. Nah, jenis ikatan ini memengaruhi sifat dan fungsi karbohidrat. Ikatan alfa 1,4 ditemukan pada pati dan glikogen, memungkinkan struktur yang lebih fleksibel untuk penyimpanan energi. Selanjutnya yaitu ikatan alfa 1,6 membentuk cabang dalam glikogen dan amilopektin, meningkatkan kelarutan dan kecepatan degradasi. Terakhir adalah ikatan beta 1,4 ditemukan dalam selulosa dan membentuk struktur kuat yang tidak dapat dicerna oleh enzim manusia. Nah, di sini terdapat glukosa, frukosa, dan galaktosa. Nah, glukosa ini menjadi sumber energi utama bagi sel melalui reaksi metabolisme. Selanjutnya yaitu fruktosa, gula sederhana yang berasal dari buah, sayuran, madu, tebu, jagung, dan bit. Yang terakhir adalah galaktosa. Galaktosa merupakan gula sederhana yang merupakan komponen dari laktosa dan karbohidrat monosakarida. Nah, selanjutnya kita masuk ke disakarida. Nah, apa sih itu disakarida? Jadi disakarida ini terdiri dari dua monosakarida yang terhubung melalui ikatan glikosidik. Nah, ikatan ini terbentuk melalui reaksi kondensasi yang melepaskan molekul udara. Nah, adapun ciri-ciri yang dapat dideteksi yaitu larut dalam air dan memiliki rasa manis, dan beberapa bersifat reduksi seperti maltosa,
dan laktosa. Sedangkan sukrosa itu bukan gula reduksi. Nah, di dalam disakarida terdapat sukrosa, maltosa, dan laktosa. Sukrosa merupakan gula dapur yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Adalah sejenis karbohidrat disakarida yang umum ditemukan dalam makanan sehari-hari. Selanjutnya yaitu maltosa, gula malt atau gula gandum yang terbentuk dari 2 unit glukosa yang terikat bersama, seperti biji-bijian. Nah, yang terakhir adalah laktosa. Laktosa adalah gula alami yang ditemukan dalam susu dan produk susu. Ini terdiri dari 2 gula sederhana, yaitu glukosa dan galaktosa. Berikut kami tampilkan tabel yang berisi informasi tentang berbagai jenis disakarida, termasuk nama disakarida, monosakarida penyusunnya, ikatan glukosidik yang menghubungkan kedua monosakarida, nama umum berdasarkan struktur kimianya. Materi selanjutnya yaitu oligosakarida. Nah, oligosakarida ini mengandung 3 hingga 10 unit monosakarida yang terhubung oleh ikatan glukosidik. Jadi mereka banyak ditemukan di dinding sel dan berperan dalam komunikasi seluler. Contohnya bagaimana? Yaitu pertama rafinosa, yaitu galaktosa ditambah glukosa ditambah fruktosa, ditemukan dalam kacang-kacangan. Yang kedua stakiosa, rumusnya itu galaktosa ditambah glukosa ditambah fruktosa, yang ditemukan dalam kedelai. Yang ketiga fruktoligosakarida dan galaktoligosakarida yang berperan sebagai prebiotik yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus. Nah, fungsi dari oligosakarida yaitu berperan dalam pengenalan sel dan sistem imun, misalnya glikoprotein pada membran sel. Yang kedua sebagai sumber serat yang tidak dapat dicerna oleh enzim pencernaan manusia tapi bermanfaat bagi mikrobiota usus. Terakhir, polisakarida adalah polimer yang terdiri dari banyak monosakarida yang dihubungkan oleh ikatan glikosidik. Berdasarkan fungsinya, polisakarida dapat dibedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu penyimpanan polisakarida, yaitu PATI, di mana PATI itu adalah amilosa dan amilopektin, yang dimana bentuk penyimpanan glukosa pada tumbuhan. Amilosa juga memiliki rantai lurus alfa 1,4 glukosidik, dan amilopektin itu ikatannya dengan ikatan alfa 1,4 dan alfa 1,6 glukosidik. Yang dapat ditemukan atau contoh-contoh dari polisakarida PATI yaitu ditemukan dalam kentang, beras, dan gandum. Yang kedua glikogen, bentuknya itu penyimpanan glukosa pada hewan, struktur lebih bercabang dibandingkan amilopektin. Disimpan dalam hati dan otot sebagai cadangan energi. Polisakarida struktural. Nah, terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu selulosa, yang dimana komponen utama dinding sel tumbuhan. Terdiri dari rantai beta glukosa dengan ikatan beta 1,4 glukosidik yang tidak dapat dicerna oleh enzim manusia, yang berperan sebagai serat dalam makanan yang mendukung kesehatan pencernaan. Kedua, kitin, mengandung nitrogen, membentuk eksoskeleton serangga dan dinding sel jamur, yang digunakan dalam pembuatan benang, bedah, dan bahan biomedis lainnya. Peran karbohidrat dalam kehidupan, yang dimana terdiri dari struktur biologis, selulosa pada tumbuhan, kitin pada hewan dan jamur. Yang kedua, sumber energi utama, glukosa digunakan dalam respirasi sel untuk menghasilkan ATP. Yang ketiga, pengaturan metabolisme. Karbohidrat berperan dalam sinyal sel dan pengenalan molekul, glikoprotein dan glikolipid. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan energi, glikogen pada hewan, PATI pada tumbuhan.